Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kemarin kan kalian belajar minggu lalu ya, kalian kan belajar tentang pengertian kesetimbangan sama faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, itu sudah paham atau belum? Atau perlu dijelaskan lagi? Gimana? Jelaskan lagi. Belum paham. Belum paham. Oke, jelaskan lagi ya. Ini ya, sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi reaksi itu ada yang reversible, ada yang irreversible. Maksudnya apa? Jadi ada reaksi itu yang hanya satu arah. Misalnya seperti ini. N2 dengan H2 membentuk NH3. Nah, ini ya. Ini adalah reaksi hanya satu arah. Jadi reaktan menjadi produk saja. Ya. Nah, kemudian ada juga reaksi yang bisa balik ya. Kalau ini kan reaksinya cuma satu arah dari N2 ya, bereaksi dengan H2 menjadi NH3. Nah, bisa juga dari NH3 itu terurai menjadi N2 dan H2. Ini sama-sama satu arah. Ada juga reaksi yang reversible ya. Reversible itu yang bisa balik. Jadi dari reaktan bisa jadi produk. Nah, produknya bisa jadi reaktan lagi. Itu namanya reaksi yang bisa balik atau reaksi yang reversible. Ya. Nah, dalam reaksi yang reversible atau yang bisa balik ini ya, itu ada reaksi maju sama reaksi balik ya kan. Dan semuanya itu, bentar ada yang masuk. Dan semuanya punya laju reaksi. Jadi ada laju reaksi maju, ada laju reaksi baliknya gitu ya. Nah, terus keadaan setimbang itu gimana? Keadaan setimbang itu adalah ketika laju reaksi maju atau laju reaksi ke kanan itu sama dengan laju reaksi ke kiri ya. Jadi kalau dilihat dari konsentrasinya ya, konsentrasinya itu konstan semua ya, baik produknya atau reaktannya itu konstan semua. Kalau dilihat dari lajunya ya, lajunya itu sama ya, lajunya itu sama. Ini ya, seperti ini lajunya sama. Kalau share screen-nya nggak kelihatan, ini ya, bilang ya. Nah, oke. Dari sini sudah paham ya yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia ya? Sudah paham? Atau reaksi reversible sudah paham? Halo? Halo? Ini reaksi bolak-balik sudah paham? Ayo. Belum? Nah, jadi intinya kalau reaksi bolak-balik itu reaksinya itu dua arah, ya, ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri gitu ya. Nah, kesetimbangan itu kalau misalnya laju ke kanan sama laju ke kiri itu adalah sama. Masih ingat kan laju reaksi kemarin? Nah, laju ke kanan dan laju ke kiri itu sama. Itu disebut reaksinya dalam keadaan setimbang gitu ya. Nah, kita coba ini. Nah, ini ada kesetimbangan homogen dan heterogen. Intinya ya, kalau kesetimbangan homogen itu fasenya itu sama semua. Ini kan gas ya kan. Ini cair. Nah, ini berarti dia kesetimbangan homogen. Fasenya sama semua. Kalau kesetimbangan heterogen
itu fasenya bermacam-macam. Misalnya ini ada solid sama gas, ada solid sama cair ya, larutan gitu ya. Itu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, ini yang paling penting ya, kesetimbangan, pergeseran kesetimbangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ya, dalam ini ya, misalnya persamaan reaksi kimia ya, itu kan ada yang namanya reaktan, ada yang namanya produk seperti tadi ya. Nah, misalnya ini, berarti ini reaktannya itu adalah A dan B, produknya adalah C dan D. Ya, bentar. Nah, pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasi per reaksi diperbesar, kesetimbangan akan bergerak ke kanan. Nah, jadi kalau misalnya konsentrasi A saya perbesar, berarti kesetimbangan bergeser ke arah mana? Ayo dijawab. Kanan. Ke kanan. Berarti ke arah apa hurufnya? Ke arah C dan D, ya kan? D. C dan D. Oke, kalau misalnya konsentrasi per reaksi diperkecil, kalau misalnya A dan B ini saya perkecil, berarti kesetimbangan bergeser kemana? Ke kiri. Ke kiri, ke arah A dan B. Sekarang kalau misalnya konsentrasi C saya perbesar, berarti kesetimbangan bergeser kemana? D. Kalau C saya perbesar, berarti kesetimbangannya bergeser ke arah A dan B. Jadi pindah ruas ya. Ada ini kan ruas untuk reaktan, ini ruas untuk produk ya. Kalau misalnya produknya konsentrasinya diperbesar, berarti kesetimbangan bergeser ke arah reaktan gitu ya. Jadi bergesernya itu ke lawannya, ke arah apa ya, ini beda ruas. Jadi nggak bisa C bergeser ke D atau A bergeser ke B, itu enggak, tapi A B bergeser ke C D gitu. Meskipun yang diperbesar itu konsentrasi A, kesetimbangan bergeser ke arah C dan D. Coba lagi ya. Kalau misalnya konsentrasi B saya perbesar, berarti kesetimbangan bergeser ke arah C dan D. C dan D. Kalau konsentrasi D saya kurangi atau saya perkecil, berarti kesetimbangan bergeser ke arah A dan B. dikurangi. Kalau konsentrasinya diperkecil ya atau dikurangi, itu dia berarti bergeser ke arah yang dikurangi ya. Kalau misalnya konsentrasi D saya kurangi, berarti kesetimbangan bergeser ke arah ya C dan D gitu ya, ke arah produknya gitu. Sekarang kalau misalnya konsentrasi A saya perkecil atau saya kurangi, berarti kesetimbangan bergeser ke arah A dan B. iya gitu. Paham sampai sini? Halo, paham? Paham. Oke, yang masih bingung ini ya, tanya ya. Nah, kemudian pengaruh tekanan dan volume. Pengaruh tekanan dan volume. Saya kasih contoh ya. Misalnya ini 2A ya plus B menjadi C plus D. Nah, sekarang ada koefisiennya ya, ada koefisiennya. Nah, ini ya, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, kesetimbangan akan bergerak ke arah jumlah koefisien terkecil. Jadi, jumlah koefisien di sebelah kiri itu ada
berapa? 2 tambah 1 ya. Jadi ada 3 ya. Ini koefisiennya 3. Sedangkan di sebelah kanan itu koefisiennya ada berapa? Jumlah koefisiennya 2. Oke. 2. Berarti kalau dalam reaksi ini volume saya perkecil, berarti kesetimbangan bergeser ke arah mana? Koefisien ke arah 2. CD. Ke arah CD. Oke. Kalau volume saya perbesar, berarti kesetimbangan bergeser ke arah 2A plus B. 2A plus B. 2A plus B. Sekarang kalau misalnya tekanan saya perkecil, berarti kesetimbangan bergeser ke arah 2A plus B. Oke. Pengaruh tekanan sama volume sudah paham? Ada yang belum paham? Ayo. Ayo gimana? Lanjut? Kok nggak ada yang lanjut ya? Belum? Iya, lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang pengaruh komponen padat dan cair ya. Jadi kalau misalnya tadi kan nggak ada ini ya, nggak ada wujudnya, wujud Z-nya. Misalnya gas ya. Liquid. Ini misalnya ya, ada seperti ini. Ada aqueous. Nah, jadi bedanya liquid sama aqueous ya. Ini kan sama-sama cair ya, liquid sama aqueous ya. Tapi bedanya kalau liquid itu murni. Jadi misalnya gula dipanaskan ya, itu kan lama-lama jadi encer ya. Tapi kan nggak ada airnya. Nah, itu namanya liquid atau cairan gula murni. Nah, tapi kalau gulanya saya kasih air kemudian dia larut, nah itu namanya larutan gula. Jadi kalau ditambah air ya itu namanya aqueous. Tapi kalau murni, larutan murni itu namanya liquid ya. Nah, kalau pada kesetimbangan itu yang berwujud solid sama liquid itu tidak berpengaruh atau tidak menggeser kesetimbangan. Jadi kalau misalnya A konsentrasinya saya tambah, berarti kesetimbangannya bergeser atau tidak? Tidak, karena solid. Nah, kalau konsentrasi B saya tambah, itu kesetimbangannya bergeser atau tidak? Bergeser ya. Ke arah mana? Kalau B saya tambah, kalau B saya tambah berarti katanya bergeser ke arah mana? Kanan ya? Iya, ke arah kanan, ke arah C dan D. Nah, sekarang konsentrasi C saya kurangi. Kesetimbangannya bergeser atau tidak? Enggak. Tidak. Karena liquid atau cairan murni. Sekarang kalau konsentrasi D saya kurangi, berarti bergeser atau tidak? Bergeser ke arah mana? Ke arah CD. Ke arah CD. Jadi kalau dikurangi itu bergesernya ke arah yang dikurangi. Tapi kalau ditambah itu bergesernya ke arah lawannya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini pengaruh suhu sekarang. Gimana ya, delta gini ya. Sebenarnya ini delta H yang
biasanya loh delta H-nya minus X kilo Joule. Nah, ini reaksi A plus B menjadi C plus D itu eksoterm atau endoterm? Bentar ya. Reaksi A plus B menjadi C plus D, reaksinya ekso atau endo? Halo? Nilai delta H-nya minus berarti Berarti ekso. Ekso ya, minus ya, ekso. Nah, berarti kalau misalnya saya balik ya, ini kan tadi kan kalau kesetimbangan itu kan bisa bolak-balik kan. Nah, berarti kalau dibalik C plus D menjadi A plus D ya, berarti delta H-nya apa? Kalau reaksi dibalik delta H-nya menjadi plus. menjadi plus. X itu ini ya, maksudnya X itu angka ya. Berarti kalau ini reaksinya adalah endo ya, endoterm. Nah, sekarang tapi ini tuh sebenarnya reaksinya jadi satu seperti ini. Cuma ini saya pisah. Nah, gini kan? Paham ya ini ya? Reaksinya itu sebenarnya jadi satu. Cuman kalau reaksi ke kanan itu dia ekso, berarti kalau reaksi ke kiri itu dia endo, gitu ya. Paham? Paham? Halo? Paham. Paham. Sekarang kalau suhunya saya naikkan, berarti kesetimbangan bergeser ke arah AB atau ke arah CD? Suhu dinaikkan, itu kesetimbangan akan bergeser ke arah endo. Yang endo itu yang mana? Kiri. Ini yang Yang ke arah kiri, ke arah AB. Endo kan ini kan endo. Endo kan CD menjadi AB. Jadi kalau suhunya saya naikkan, berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah A dan B. Itu ya, sebentar. Oke, paham? Paham? Kalau misalnya suhunya saya turunkan, berarti kesetimbangan bergeser ke arah AB atau CD? CD. Jadi ya, kalau suhu itu diturunkan, bergeser ke arah eksoterm. Nah, eksotermnya kan tadi ke arah sana, ya, ke arah sana kan, berarti ini ke arah CD, ya kan, produknya CD, berarti bergeser ke arah CD. Tapi kalau suhunya dinaikkan, bergeser ke arah endo, ya, endo itu kebalikannya, CD ya menjadi AB, jadi kesetimbangannya akan bergeser ke arah AB. Paham? paham. Oke, yang jawab cuma satu. Coba ya. Oke, dalam reaksi ini kalau suhu saya turunkan, berarti bergeser ke arah Mn atau Pq? PQ. Pq itu kan plus, ya, berarti kan endo. Berarti kan ini ke kanan endo, berarti ke kiri ekso. Tuh.
Nah, kalau misalnya diturunkan kan ke arah exo, berarti ke arah kiri. Ya, paham? Ya. Tadi masih ada yang salah jawabnya. Coba ya. Nah, ini berarti reaksi ke kanan exo atau endo? Halo? Exo. Exo. Berarti reaksi ke kiri exo atau endo? Endo. Endo. Kalau suhunya saya naikkan, berarti ke arah mana? Ke arah K dan L. Ke arah K dan L. Oke, good. Sudah paham? Ada yang ketinggalan? Ada ya. Nah, oke. Sekarang pengaruh katalis ya. Pengaruh katalis. Katalis itu kan gunanya untuk mempercepat laju reaksi. Nah, karena laju reaksi dalam keadaan setimbang itu laju reaksi ke kanan dan laju reaksi ke kiri itu sama, jadi penambahan katalis itu tidak mengubah atau tidak menggeser kesetimbangan, hanya saja mempercepat mencapai keadaan setimbang ya. Kalau belum setimbang reaksinya ya, ditambah dengan katalis itu akan lebih mempercepat ya reaksinya menjadi setimbang ya. Artinya laju ke kanan dan laju ke kiri itu sama gitu ya. Oke, ini sudah paham faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang mempengaruhi kesetimbangan. Ada yang perlu diulang? Halo. Oke, kalau nggak ada yang protes ya, kita lanjutkan dengan hitung-hitungannya ya. Kalau misalnya dalam laju reaksi itu kan ada nilai K ya, atau tetapan laju reaksi. Nah, sama dengan di kesetimbangan ada yang namanya tetapan kesetimbangan, simbolnya juga sama K ya. Nah, misalnya ini A ya, reaksi A menjadi B ya, ini reversible atau bisa balik B menjadi A. Berarti kan lajunya ada laju pembentukan B, ada laju pembentukan A gitu kan. Ada laju ya, ada laju ke kanan, ada laju ke kiri gitu. Nah, kalau laju reaksi maju ya, reaksi maju tadi kan dari kiri ke kanan ya kan. Nah, berarti K kali konsentrasi A. Ini seperti konsentrasi ketetapan laju reaksi kemarin itu loh kan, K dikali konsentrasi reaktan ya kan. Kalau ini ke arah kanan berarti kan yang menjadi reaktan adalah A. Nah, reaksi maju ini disebut dengan reaksi pembentukan. Nah, makanya K-nya ada KF atau K formation ya, formation pembentukan maksudnya. Nah, jadi K dikali lajunya K dikali konsentrasi A sebagai reaktannya. Nah, sebaliknya kalau laju reaksi balik ya, laju reaksi balik berarti dari kanan ke kiri, berarti lajunya adalah K dikali konsentrasi B. Karena kalau dari kanan ke kiri berarti yang menjadi reaktan itu adalah yang B ya kan. Paham ya sampai sini ya? Nah, paham? Karena kesetimbangan tadi itu laju reaksi ke kanan dan ke kiri itu sama ya, atau laju reaksi maju dan laju reaksi balik itu sama, jadi bisa dirumuskan KFA ini ya, laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, KFA sama dengan KRB. Nah, kalau disusun ulang ya, KF
per KR ya kan, ini turun ke sini berarti A-nya kalau balik kan di bawah. Jadi KF per KR sama dengan konsentrasi B per konsentrasi A. Nah, di mana KF dan KR ini bisa disimbolkan KC. KC itu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. C ya, concentration ya. Jadi KC itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Nah, berarti rumus KC adalah B, konsentrasi B per konsentrasi A. Jadi konsentrasi spesi ya, atau konsentrasi produk ya, kan tadi B-nya di sebelah kanan, per konsentrasi reaktan, karena A-nya tadi di sebelah kiri ya. Oke, nah langsung aja kita lanjut ke sini biar nggak bingung ya. Nah ini ya ada sebuah apa ya, persamaan reaksi yang dimana di situ ada koefisiennya. Nah tadi KC itu kan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Nah di sini produknya adalah C plus D ya, berarti ini C. Nah koefisiennya itu jadi pangkat. Jadi C pangkat koefisiennya, konsentrasi D pangkat koefisiennya per konsentrasi A pangkat koefisiennya kali konsentrasi B pangkat koefisiennya ya. Sekarang coba, bentar ada yang masuk. Sekarang coba ayo bersama-sama reaksi ini. N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Rumus KC-nya gimana? Ayo, rumus KC-nya gimana? Halo. Yang di atas apa? Halo. Ini kan seperti ini kan? A, B, C, D. Nah, CD-nya itu NH3, berarti Di atas. berarti ini adalah NH3. NH3. Pangkat, ada pangkatnya enggak? Ada Pangkat berapa? 2. 2. Oke, terus yang bawah berarti konsentrasi apa? N2. N2. N2 plus N2 terus sama dikali konsentrasi H2. H2. H2 pangkat 3. Oke, H2 pangkat 3. Oke, jadi gini ya, persamaan ketetapan kesetimbangan. Sampai sini ada yang masih ketinggalan? Ada yang masih bingung? Enggak. Oke, nah ini ya, ini adalah rumusnya untuk reaksi ini. Nah sekarang diketahui konsentrasi masing-masing produk itu adalah ini. Jadi kita tinggal masukkan saja nilai ini ke dalam rumus ini, persamaan KC-nya. Nah ya, ini ya, pangkat 1 itu boleh ditulis, boleh enggak. Kemudian setelah kita masukkan, kita tinggal hitung saja ya. Ini berarti bisa dicoret ya kan, ini bisa dicoret, ini tinggal 1 berarti ya. Ini kan pangkat 2, ini pangkat, oh enggak ya, ini min 2, ini min 3 ya, berarti dihitung manual ya. Nanti hasilnya adalah 3,8 kali 10 pangkat 4 ya. Oke, nah sekarang ini beneran sudah paham semuanya ya, soalnya nanti semakin nambah rumusnya. Sudah? Sudah. Nah sekarang kalau misalnya reaksi itu kita balik, nah ya, jika reaksi tersebut dibalik menjadi penguraian, berapa nilai KC penguraian? Nah nilai KC penguraian itu kita simbolkan di sini KC2 ya. Dan bagaimana perbandingan antara KC pembentukan dengan
pengurangan gas amonia. Nah, tadi kan kalau misalnya reaksi yang pembentukan amonia tadi kan ini N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Berarti kalau reaksi ini dibalik berarti jadi nah 2 ini ya 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Berarti Kc nya itu juga ikut terbalik ya, yang tadi di bawah nah menjadi di atas, karena kan Kc itu rumusnya yang kanan di atas, yang kiri di bawah gitu kan. Nah ini bisa nah ini kan juga kebalik ya kan, kebalik ya, ini hasilnya nanti 1/38 kali 10 pangkat 4. Kalau tadi kan Kc yang pertama itu 3,8 kali 10 pangkat 4 saja. Nah kalau dibalik itu Kc nya jadi 1 per, nah ini jadi perbandingan Kc pembentukan dengan penguraian gas amonia itu adalah 1/, Kc awal. Nah sampai sini paham? Halo? Halo? Iya Bu. Iya. Paham ya. Oke, coba kita ke soal. Mana ya soalnya ya? Oh ini, bentar. Nah, kita kasih contoh soalnya. Bentar ya. Misalnya ini ya, reaksi 1 ya. Reaksi 1 itu Kc-nya adalah ini kok nggak bisa ya? Misalnya ini reaksi satunya itu kan 2H2 plus Y2 menjadi 2H2Y. Nah, ini Kc satunya adalah 2. Berarti di sini Kc-nya 2 ya. Nggak bisa ngedit ya. Bentar. Bentar ya. Aduh, lupa. Oke, tadi nomor berapa? Nah, ini ya. Nah, ini Kc satunya adalah 2. Nah, ini misal Kc satunya 2 ya. Sekarang saya tanya Kc untuk reaksi 2x2y 2x2y menjadi ya menjadi 2x2
plus Y2. Nah, kalau ini berarti KC-nya berapa? Kelihatan kan share screen-nya? Halo? 2x2 plus y2 ya. Iya. 2x 2y. Jadi reaksi ini saya balik. Reaksi ini saya balik ya. Kalau reaksi 2x2 plus y2 menjadi 2x2y itu KC-nya adalah 2. Berarti kalau reaksinya saya balik, ya kan? Ini kan balikannya ini. Nah, KC-nya menjadi 1/2. 1/2. Ya, 1/2. Jadi kalau reaksinya itu dibalik, KC-nya itu adalah 1/KC yang pertama. Oke, paham di sini? Paham gak? Saya ini siapa ya Pak Bem ya? Halo? Paham? Hai. Oke, coba ini ya. Ini 2 plus 2BC menjadi AC2 plus 2B. Sekarang kalau reaksinya saya balik ya. Jadi AC2 plus 2B menjadi A plus 2BC. Nah, KC-nya jadi berapa? Kalau reaksinya seperti ini, KC-nya 0,5. Kalau reaksinya saya balik, KC-nya menjadi 1/0,5. 1/0,5 ya. Atau nanti boleh di berapa, jadi 1 bagi setengah itu berarti berapa? 2 ya. 1/0,5 atau 2 gitu. Yang lainnya paham? Paham. Oke. Nah, itu kalau reaksinya dibalik ya. Nah, sekarang ada kondisi tertentu ya. Kalau reaksinya itu dikalikan. Kalau reaksinya dibalik 1/, ya. Kalau koefisiennya dikalikan X ya. Dikalikan berapa, misalnya dikalikan 2 gitu ya. Berarti KC-nya ya, KC2 ya, tadi kita simbolkan ya, yang kedua ini ya, maksudnya KC2 sama dengan KC pangkat X. Nah, KC pangkat X, kalau koefisiennya dikalikan X berarti KC2 nya KC pangkat X. Jadi misalnya kalau A plus B menjadi C ya, itu nilai KC-nya adalah berapa ya, misalnya 4 gitu ya. Nah, berarti kalau reaksinya 2A plus 2B menjadi 2C gitu misalnya, berarti KC-nya jadi berapa? Ini kan satu ya, kemudian ini jadi 2, berarti reaksi ini adalah koefisiennya dikalikan 2, berarti KC-nya 8. masa 8 dipangkatkan loh. Oh, 16 berarti. 16, 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 atau sama dengan 16.
Ayo yang nggak paham bilang ya. Nah, terus kalau misalnya di apa kan ya? Kalau dikalikan X, kalau dibagi berarti kan akar ya. Kalau dibagi berarti akar. Misalnya diketahui yang ini 2A plus 2B menjadi 2C itu 16. Berarti A plus B plus C, berarti KC-nya adalah akar 16. Kan kebalikannya ya. Sekarang kalau reaksinya dijumlahkan. Nah berarti KC-nya itu dikalikan. Oke, dikalikan. Misalnya ini ya, A plus B menjadi apa ya, AB. Nah kalau terus ini KC nya misalnya 3. Terus ada lagi di sini ya, ini reaksi 1 ya. Reaksi 2 itu A plus C misalnya, A plus C, A plus AB misalnya menjadi B. Nah ini KC nya adalah 2 misalnya ya. Berarti untuk reaksi 2A menjadi B nah KC nya adalah, nah ini ya, berapa KC nya. Jadi ini reaksi 1 ya, reaksi 1 kan A plus B menjadi AB. Reaksi 2 A plus AB menjadi B. Ini kalau misalnya dijumlahkan ya, itu kan ini AB nya dicoret ya. Ini A di sini 1, di sini 1, berarti hasilnya adalah 2A. Ini dicoret ya. Oh, ini juga dicoret ya. Sebentar. Misalnya ini tak kasih plus C. Nah, berarti ini adalah C. Nah, berarti kan ini B-nya juga dicoret, berarti tinggal C. Nah, reaksi yang ketiga 2A menjadi C itu adalah penjumlahan dari reaksi 1 dan reaksi 2. Berarti KC-nya itu harus dikalikan. Berarti 3 kali 2 gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Halo? Paham? Halo? Paham. Oke, Iya, beneran Bu. ya. Iya. Kalau ada yang nggak mengerti atau ketinggalan bisa ditanyakan ya, jangan diam aja ya. Oke, nah itu adalah KC atau tadi kesetimbangan konstanta kesetimbangan berdasarkan konsentrasinya ya, itu adalah KC. Sekarang ada yang namanya KP. KP itu adalah belum ini ya KP. Satu lagi ya, ini adalah pengaruh suhu terhadap nilai KC ya, pengaruh suhu terhadap nilai KC. Jadi ini ya reaksi apa ini, eksoterm ya, reaksi eksoterm. Nah ini ada pada suhu 300, dia 2,6 kali 10 pangkat 8. Kemudian kalau suhunya naik sampai suhunya 1000 Kelvin itu nilai KC-nya 2,3 kali 10 pangkat min 3. Jadi kalau suhunya naik, nilai KC-nya ini semakin besar atau semakin kecil? Halo, kalau suhunya naik, nilai KC-nya semakin besar atau semakin kecil?
Kecil ya, semakin kecil. Kenapa? Karena ini ya 2,6 kali 10 pangkat 8 ya. Tiba-tiba ketika suhunya 1000 ya, jadi pangkatnya minus. Berarti semakin suhunya naik ya, itu KC-nya semakin kecil ya. KC-nya semakin kecil. Nah, ini ya. Reaksi apakah persamaan reaksi di bawah ini ya? Karena delta hanya minus, berarti ini adalah reaksi Exo. Nah, sekarang reaksinya dibalik ya, reaksinya dibalik. Kalau tadi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, sekarang dari 2NH3 menjadi N2 menjadi 3H2 ya, N2 plus 3H2. Berarti kalau dibalik KC-nya gimana tadi? Ya, kalau ini KC-nya 2,6 kali 10 pangkat 8. Nah, kalau dibalik berarti 1 per nanti ya 2,6 kali 10 pangkat 8 ya kan? Karena dibalik berarti KC-nya diperkan ya. 1 per 2,6 kali 10 pangkat 8. Oke. Nah, berarti kira-kira nanti suhunya semakin naik atau semakin turun? Dari sini sampai sini untuk reaksi yang balikannya gimana? Semakin apa? Naik. Semakin betul ya, semakin naik ya. Tadi kalau ini kan semakin nilai KC-nya semakin berkurang ya, dengan bertambahnya suhu. Berarti kalau reaksinya dibalik ya, nah KC-nya semakin naik berdasarkan penambahan suhu ya. Nah, ini reaksinya apa? Exo atau endo? Endo. Berarti kesimpulannya gimana? Ya, pada reaksi eksoterm ya, jika suhu dinaikkan maka nilai KC semakin kecil. Sebaliknya pada reaksi endoterm ya, jika suhunya dinaikkan nilai KC semakin besar. Oke, gitu ya. Jadi naik atau turunnya suhu itu mempengaruhi KC, tapi pengaruhnya bagaimana itu tergantung pada reaksinya, eksoterm atau endoterm. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada? Oke, lanjut. Sekarang adalah KP, nilai KP. Nilai KP itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan apa ya, P itu tekanan ya, tekanan. Nah, KP ini berlaku untuk reaksi dalam fase gas ya, reaksi dalam fase gas. Nah, kalian masih ingat persamaan gas ideal di kelas 10 ya kan? Itu ada PV nRT ya, atau kalau misalnya kita pisah N per V itu sama dengan V per RT ya, dimana N per V itu adalah konsentrasi molar ya. Nah, apabila pada volume yang sama, volumenya tetap, terus suhunya tetap ya kan, pada volume tetap dan suhunya tetap ya, berarti nilai P ya itu adalah sesuai dengan mol ya. Ini P-nya tetap, T-nya tetap, R kan juga konstanta, jadi tetap. Jadi nilai P itu adalah bersebanding ya dengan nilai molnya ya. Ini adalah tekanan parsial gas. P kecil itu adalah tekanan parsial gas.
tekanan parsial gas itu maksudnya gimana? Kalau di reaksi tadi ya A plus B menjadi C plus D, berarti tekanan parsial gas itu adalah tekanan salah satu spesiesnya aja. Berarti tekanan parsial A, tekanan parsial B, tekanan parsial C ya. Kalau P total ini adalah tekanan A, B, C, D itu ya, semua spesies di reaksi tersebut. Nah, nilai dari tekanan parsial ya atau KP ya, itu sama dengan kita mencari nilai KC ya, nilai KC. Kalau KC tadi kan pakai konsentrasi ya kan, pakai konsentrasi. Nah, kalau ini pakai tekanan parsialnya ya. Ini kan reaksinya N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 gini kan tadi. Nah, berarti KP nya itu adalah ya, KP nya kayak ini ya. Ya, yang di atasnya itu adalah yang NH2, berarti P NH2 NH3 ya. Pangkat, jangan lupa pangkat koefisiennya ya. Nah, di sini koefisiennya adalah 2. Nah, 2. Nah, kalau ini ya berarti N2 ya sama H2. Nah, H2 nya ini juga kan ada pangkatnya, pangkat koefisiennya 3. Oke, rumus KP sudah paham? Rumusnya KP. Halo, nggak ada suaranya, paham nggak sih? Halo, sudah paham rumusnya? Insya Allah Bu. Oke, insya Allah. Kalau ada yang nggak paham ditanyakan ya. Nah, kemudian KP itu juga bisa dicari dengan menggunakan KC. Jadi kalau misalnya ada soal sudah diketahui KC-nya ya, terus kalian disuruh nyari KP, kalian nggak usah pakai rumus ini, langsung aja pakai KC-nya. Jadi KP sama dengan KC ya, ini RT, terus ini ada, ini tutup kurung ya, maksudnya saya ketik ya, RT ya, KC kali RT ya, pangkat delta N. Delta N itu adalah selisih dari koefisiennya, selisih dari koefisiennya. Berarti selisih itu yang besar dikurangi kecil. Kalau misalnya yang besar reaktan ya berarti reaktan dikurangi produknya gitu, nggak harus produk dikurangi reaktan, nggak harus ya. Jadi delta N itu misalnya ini ya, dari reaksi ini berarti delta N nya adalah di sini berapa ini? Ini kan 1 tambah 3 jadi 4 ya. Di reaktannya ada 4, di produknya ada 2. Berarti delta N nya adalah 4 min 2. Gitu ya. 4 min 2 gitu. Itu adalah delta N nya. Nah, kalau misalnya ada nggak ya? Kalau misalnya ini sama ya, misalnya A plus B menjadi 2C. Nah, ini kan yang di sini juga 2, yang di sini juga 2. 2 min 2 kan 0. Semua yang dikalikan 0 itu kan 1, ya kan? Berarti RT-nya kalau delta N-nya sama atau 0, itu kan RT-nya 1. Berarti KP sama dengan KC ya. Jika di sini ya, jika koefisien reaktan dan produk sama ya, maka nilai KP itu sama dengan nilai KC-nya gitu ya. Nilai KP sama dengan nilai KC-nya. Oke, paham ya? Nah, sekarang tetapan heterogen. Seperti tadi ya, heterogen itu ada yang wujud
zatnya berbeda, ada yang solid, ada yang gas misalnya. Nah, kalau Kc-nya ya, tadi kan yang solid tidak diikutkan, berarti Kc-nya itu hanya konsentrasi CO2 saja, ini gas saja, yang ini tidak diikutkan. Begitu pula Kp-nya, Kp-nya berarti P dari CaO dan CaCO3 itu tidak diikutkan, jadi P-nya itu adalah TCO2 saja. Yang kalau Kp itu dilihat yang gas saja, kalau Kc dilihat yang gas dan aqueous ya, yang larutan aqueous ya. Itu contoh. Nah, ini ya contohnya. Ini ada CaCO3 solid menjadi CaOS dan CO2 gas ya, solid sama gas. Berarti ini untuk Kc-nya ya, Kc-nya berarti berapa Kc-nya? Belum diketahui ya, karena yang diketahui ini tekanan parsialnya saja, ini tekanan parsial dari CO2. Nah, tekanan parsial CO2 ya, berarti Kp itu sama dengan 0,236 ya, 0,236 ini ya, 36. Nah, kemudian dari Kp kan kita bisa mencari Kc-nya dengan rumus ini. Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N gitu kan. Nah, ini delta N-nya di sini 1, di sini 2, berarti 2 min 1 1 ya kan. RT-nya ya, ini T-nya ya 173 ini ya, sama RT-nya nanti dihitung sendiri ya, 0,236 Kc. Nah, RT-nya ini kan 0,02321 ya, ini kan R-nya, T-nya 1073. Nah, kemudian delta N-nya kan 1. Di sini kan 1 kan nggak berpengaruh. Nah, jadi Kc-nya adalah 2,68 kali 10 pangkat min 3. Sampai sini paham? Kita sampai 955 kan? Kurang sebentar lagi. Perlu latihan soal? Perlu dijawab bersama ini? Atau mau dijawab sendiri? Jawab bersama. Oke. Sekarang kita cari ya, ini ada Kp. Tetapkan kesetimbangan Kp ya pada reaksi ini ya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya pada suhu ini. Berapa nilai Kc untuk reaksi ini? Nah, tadi rumusnya apa? Kp sama dengan Kc ya, RT pangkat delta N ya, ini pangkat ya. Nah, Kp-nya kita masukkan 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya, sama dengan Kc ya dikali R-nya 0,0821 ya, 821 dikali ini 350 tambah 273 berapa? 623 ya, 623. Nah, pangkat delta N-nya di sini ada 2 tambah 1 3 ya, 3 dikurangi 2, di sini ada 1 pangkatnya ya. Berarti Kc-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya, per ini 0,0821 kali 10 pangkat min 5 ya, per 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 0,0821 k
623. Ini ya, nanti hasilnya dicari pakai begini. Oke, sampai sini paham? Halo? Halo? Iya Bu. Iya. Nah, ini ya. Kemudian ada yang namanya KC dan KC. KC itu sama ya. KC itu sama. Cara nyarinya dengan KC itu sama. Jadi kalau KC itu dia saat awal, kalau KC kan tetapan dalam pada saat kesetimbangan. Tapi kalau KC itu tetapan ketika reaksi itu belum setimbang gitu. Kalau nilai KC sama dengan KC berarti terjadi kesetimbangan reaksi. Kalau KC kurang dari KC berarti reaksinya belum setimbang. Ya. Nah, atau KC lebih besar daripada KC lebih besar daripada KC itu reaksinya juga belum setimbang. Bedanya ini reaksi berlangsung ke kanan ya. Jadi harus thank you. Nah, jadi reaksinya berlangsung ke kanan. Jadi reaksinya harus dikirikan ya, harus digeser ke kiri. Nah, kalau ini reaksinya berlangsung ke kiri, jadi harus digeser ke kanan biar mencapai kesetimbangan, gitu ya. Nah, hal ini berlaku pula dengan KP ya. Seperti ini ya. Nanti salah satu nilainya entah itu KC atau KC itu sudah diketahui. Kalau ini kan KC-nya sudah diketahui, berarti kalian tinggal melihat atau mencari KC-nya. Nah, setelah nilai KC kalian cari ya, nanti kalian bandingkan KC dengan KC-nya ya. Misalnya ini ya. Pada percobaan pertama KC-nya 0. Padahal di sini KC-nya 0,45. Berarti KC itu kurang dari KC ya. Nah, reaksinya belum setimbang. Arah reaksinya masih cenderung berlangsung ke kanan gitu. Ini paham KC dan KC? Halo? KC dan KC paham? Halo? Paham? Kalau paham kita akhiri. Sudah? Sudah Bu. Oke. Nah, kalau sudah, nanti tugasnya kalian lihat di e-learning ya. Kalian lihat di e-learning tugasnya, pengumpulannya sampai sebelum hari Kamis, jadi hari Rabu. Minggu depan. Bentar ya, saya absen dulu. Sekarang tanggal 18. Adinda ada? Alexander? Almas? Hadir. Oh. Amar, Amar izin. Arlian? Ada Bu. Oh, ada. Asma Nadia? Hadir Bu. Oke. Raffi? Raffi nggak ada. Kita ini kayaknya ada deh kita Ilman, Hadir Bu. Indana, Hadir Bu. oke. Noval, Arik, Faik, Hafid, Baik ya Bu. oke. Mutiara, Hadir Bu.
Kita hadir, oh kita hadir, iya kita. Hafid, Mutiara ada. Kita ada. Hadir. Putri, Hadir. Rizka, Hadir, Bu. Rizky. Hadir. Oh ya. Siva tadi ada ya, baru keluar tadi ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Jangan lupa nanti tugasnya cek di e-learning ya. Tadi Adinda juga nitip, oh HP-nya logo. Oke. Sudah semuanya, sudah di absen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time. Bye bye. Ini ya Mas, aku mau tanya ini dari mana? Ini MGMP. Oh, MGMP. MGMP kimia. Heeh. Pernah udah gabung atau belum? Udah. Oh iya, berarti ini. Oh iya. Nah, aku kan bisa bertemu. Soalnya kan nggak ini tuh aku. Benar-benar. Ini semester 1, Bu. Ini kan buat Oh, gimana? Karena aku nggak, aku pikir buat ini apa kalau namanya? yang ini kelas 12 nggak usah tengah semester tuh nggak usah. Iya. Madrasah ya? Berarti madrasah dulu, baru nanti materi UTBK. Iya, berarti madrasah dulu. Oke. Ini sembarang bisa kan mau. Maksudnya Tapi kan kalau iya, maksudnya ada filmnya ya, ada uraiannya atau enggak harus kita. Atau samain pakai semua atau yang penting isi ini yang dipakai kemarin kayaknya juga. Sebentar. Mau ini sampai aku aduh sampai berbusa. Aku pengen gak usah tak jelasin kayak video kan di video. Nah, anak-anak gak paham. Nggak mau yang jelasin ya. Ampun. video tadi udah tapi Kemarin kan, padahal yang kemarin tuh belum hitung-hitungan, masih kayak faktor-faktor yang mempengaruhi kayak gitu-gitu. Nggak paham Bu, apa ininya loh, tugasnya loh masih banyak yang bingung, salah gitu. Oh iya, ya ampun, kan kasih aku masih hidup.